You stand still now. No. Stop. Stop. Down now. Put it down. Sekilas, kelihatannya seperti seorang pria yang sedang merokok sambil berjalan. Kalian mungkin berpikir ini adalah korban yang sedang diserang, kan? Tapi tunggu dulu. Namun kenyataannya jauh berbeda dari yang tampak. Pria yang terlihat tenang sambil mengisap rokok dengan tangannya yang disamarkan ini bukanlah korban. Di sekelilingnya, dua orang berdiri dengan waspada, seolah membatasi geraknya. Mereka mengawasinya dengan penuh kewaspadaan, dan semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Pria ini baru saja menghabisi tetangganya sendiri, dan bahkan berusaha untuk melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Kasus ini terjadi pada awal Oktober di Inggris, melibatkan dua orang tetangga bernama Ken Arson dan Matthew Borman. Selama bertahun-tahun, Ken diketahui sering mengganggu Matthew, dan keduanya terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Yang mengejutkan adalah tidak ada satu masalah besar yang menjadi pemicu utama konflik ini. Pertikaian mereka justru berawal dari hal-hal sepele, seperti perselisihan tentang tempat parkir. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah-masalah kecil tersebut terus menumpuk, membentuk gunung dendam yang semakin tinggi, hingga akhirnya mencapai titik ledak yang fatal. Pada hari kejadian, Ken dengan sengaja menunggu Matthew pulang dari tempat kerja. Ini bukan tindakan spontan, melainkan rencana yang sudah dipersiapkan matang-matang. Ketika Matthew tiba dan melangkah ke halaman rumahnya sendiri, Ken langsung menyergap dan menyerangnya menggunakan benda tajam. Serangan brutal tersebut berakhir dengan hilangnya nyawa Matthew, namun kekerasannya belum berakhir di situ. Setelah melakukan pembunuhan, Ken melarikan diri dan masuk ke rumah tetangga lain, mencoba melakukan serangan serupa. Beruntung, korban kedua berhasil selamat dari upaya penyerangan tersebut. Tidak lama kemudian, Ken dihadang oleh beberapa petugas yang kebetulan sedang tidak bertugas. Mereka adalah orang-orang yang terlihat dalam video, yang dengan berani mengurung dan mengawasi Ken hingga polisi resmi tiba di lokasi kejadian. Tindakan heroik mereka kemungkinan besar mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Di pengadilan, Ken sempat berusaha membela diri dengan alasan bahwa ia mengalami gangguan mental berat. Namun pengadilan tidak menerima pembelaan tersebut. Setelah melalui proses persidangan, Ken akhirnya dijatuhkan hukuman penjara selama puluhan tahun, dengan masa minimum yang sangat panjang sebelum ia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Kasus ini menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita semua. Konflik yang dibiarkan berkembang tanpa penyelesaian, meskipun dimulai dari hal-hal sepele, bisa berubah menjadi tragedi yang menghancurkan kehidupan banyak orang.